Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-imam hafiz naqid mu'arikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Zahabi radhiyallahu an qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Menyambung pembahasan dosa besar yang ke-11, yaitu liwat. Kita sudah sampai ke mana? Hadis qala Nabi walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu, yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Akhwafu sim tafdil, yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ma akhafu, dari sesuatu yang saya khawatirkan terhadap kalian adalah amal kaum Nabi Lut. Banyak kekhawatiran Nabi terhadap umat. Kekhawatiran tidak solat, kekhawatiran meninggalkan sunnah, kekhawatiran ingkar takdir, kekhawatiran percaya kepada bintang-bintang, kekhawatiran kepada melimpahnya keduniaan. Tapi dari sekian yang saya khawatirkan, yang sangat-sangat saya khawatirkan adalah kalau umat ini terlibat kepada amal kaum Lut. La'ana min fi'man fa'ala fi'lahum salasan, dan Nabi mengutuk orang yang melakukan perbuatan mereka 3 kali. Nabi mengutuk man fa'ala, orang yang melakukan fi'lahum, perbuatan mereka kaum Lut, salasan 3 kali. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Semoga Allah kutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Hadis berikutnya, qala alaihi salatu wassalam, man wajadtumuhu, siapa saja yang kalian temukan akannya, ya'malu, dia melakukan, amala qaumi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian, fa'il, orang yang melakukannya, wal maf'ul bih, dan korbannya. Fa'il, maf'ul bih itu menggunakan bahasa nahwu sharaf. Fa'il pelaku, maf'ul bih korban. Maka berdasarkan hadis ini, ulama fikih memberikan istinbat hukum kalau sekiranya ada seseorang menggauli kambing, maka kambingnya wajib dibunuh. Wajib dibunuh, enggak disembelih. Kalau disembelih halal dimakan. Kalau wajib dibunuh berarti enggak boleh dimakan, bangkai. Kenapa ulama memfatwakan wajib dibunuh? Karena kalau dibiarkan akan melahirkan muskil fikih. Apa misalnya muskil fikih? Kambing itu beranak, anak kambing, apa hukumnya? Haram dimakan. Idza jatama'a janibul halal wa janibul haram wulibah janibul haram. Apabila terkumpul sisi halal itu sisi haram, maka akan dinominankan hukum kepada sisi haram. Kalau haram dimakan maka dibunuh. Enggak boleh juga dibunuh. Kenapa? Karena ada sisi manusia di situ. Kalau lahirnya bentuk kambing, kalau lahirnya bentuk manusia,
Oh, daripada ribet-ribet urusannya, bunuh saja, selesai masalah. Nah, ini hadis lihat di bawah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan ashabus sunan, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, sanadnya sahih. Kenapa hukumnya terlalu berat begitu? Bunuh pelaku dan korban, karena itu adalah penyakit yang menular. Nah, dia berkembang biak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yunzaru a'la bina'in fil qaryati. Cara bunuhnya begini, dilihat yang tertinggi bangunan di kampung itu. Yunzaru, dilihat, a'la bina, yang paling tinggi bangunan di kampung itu. Kota Padang mana? Hah? Menara Masjid. Jakarta ke Monas. Bukit Tinggi bawa ke Jam Gadang. Dibawa dia ke atas, fayulqamin, lalu dilemparkan dari atas. Suruh dia berdiri di pagarnya itu, tendang, jatuh ke bawah. Summa yutsba'u bil hijara. Kemudian setelah sampai di bawah, dihujani dengan batu, lemparin dengan batu, sebagaimana diperlakukan dengan kaum Nabi Lut. Kenapa Imam Abdullah Ibnu Hajar, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menfatwakan seperti itu? Karena hukuman kaum Lut itu, bumi itu dipotong oleh Allah, kemudian diangkat setinggi-tingginya, kemudian diputar, kemudian ditelungkupkan ke bawah. Maka hukumnya dilempar dari tempat yang tinggi. Ajma'al muslimun. Tapi dari sekian hukum, ada yang ijma' ulama, ada yang khilaf, ada yang ijma'. Ini yang ijma', telah ijma' oleh orang Islam, artinya ulama, ala, di atas, annat talawwuta minal kabair, sesungguhnya perbuatan kaum Lut termasuk dosa besar. Allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atatuna dzukrana minal alamin, apakah kalian menggauli laki-laki dari alamin, orang-orang yang ada semesta alam, yang alamin orang yang ada di zaman itu. Ini pertanyaan yang diberikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya. Wa tazaruna, dan kalian membiarkan, kalian meninggalkan, ma khalaqalakum rabbukum, sesuatu yang menciptakan bagi kalian oleh Tuhan kalian dari istri-istri kalian. Bal antum qaumun adun, akan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Adun ay mujawizuna minal halali ila haram, melewati batas halal ke haram. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, mukhbiran, dan Allah bercerita tentang nabinya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selamatkan akan Nabi Lut dari kampung kanat, yang ada ia kampung. Itu terjadi sana majaz mursal. Disebut kampung maknanya penduduk kampung. Yang ada ia penduduk kampung melakukan perbuatan keji, khaba'ith. Innahum, sesungguhnya mereka,
kanu adalah mereka qauma sau'im fasikin, kaum yang jelek, yang fasik. Sau, jelek. Wa kana ismu qaryatihim Saddum, adalah nama kampung mereka itu nama kampungnya Sadum. Orang bilang Sodom, kemudian dinisbahkan pada orangnya kaum Sodomi. Wa kana ahluha, dan adalah penduduk kampung tersebut ya'maluna al-khaba'itha, mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji allati dzakarahallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabih, yang telah menyebutkan perbuatan-perbuatan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Apa perbuatan-perbuatan tersebut? Banyak perbuatan khaba'ith, bukan satu itu saja. Di antaranya kanu adalah mereka ya'tuna dzukrana, mereka menggauli laki-laki. Minal alamin, minal alamin dari semesta alam, maksudnya dari orang yang hidup di zaman tersebut. Fi adbarihim, di dubur-dubur mereka. Wa yatadarratun, dan mereka kentut. Yatadarratun itu kentut suara yang bersuara, itu namanya tadarratun. Bukan berarti kentut enggak bersuara boleh. Itu lebih bahaya lagi. Enggak tahu pelakunya siapa. Ada jejak tapi enggak tahu siapa meninggalkan. Ini yatadarratun, mereka kentut fi andiyatihim, di dalam perkumpulan-perkumpulan mereka. Itu hobinya. Duduk ramai-ramai, kentut lu. Mulai satu orang, oh, jawablah satu lagi, oh, tertawa dia. Apa lebih panjang lagi? Ada yang lebih berirama lagi. Jadi kentut itu mainan bagi mereka, jadi bahan tertawaan. Itu perbuatan keji yang mereka lakukan. Ma'a asya'a ukhra, beserta beberapa perkara lain, kanu ya'malunaha, yang adalah mereka melakukannya, minal munkarat, dari perkara-perkara keji. Apa perkara-perkara keji yang termasuk perbuatan Nabi, kaum Nabi Lut? Ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ini hadis mauquf, asru khisal min a'mali qaumi Lut, 10 perkara dari perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut. Pertama, tasfifus sya'ri, membersihkan rambut. Membersihkan rambut dalam artian bukan bersampo, tapi pergi ke salon krimbab. Pergi ke salon krimbab, laki-laki krimbab, keren. Kemudian halul azrar, membuka kancing. Baju dikancingin. Rapi gitu. Itu bahaya, itu bahaya. Kemudian ramyul bunduk,
Ramyu melempar bunduk itu sejenis alat lemparan, tapi tujuannya untuk bermain-main. Bahasa yang mudah dipahami, berburu untuk main-main. Bukan berburu untuk mencari barang buruan, hewan buruan yang mau dijual, yang mau dimakan, tapi hanya buru untuk main-main. Hobi. Hobi berburu burung, tembak-tembak mati jatuh, itu aja. Buru tupai, bukan untuk melawan hama, tapi hobinya buru. Buru babi, itu. Kemudian hazfu bil hasa, main ketapel. Kemudian bermain dengan burung merpati. At-tayyarah yang diterbangkan. Kemudian as-safir bil asabi', meniup seruling dengan bantuan anak jari. Apa itu? Salung. Seruling ada bantuan anak jarinya. Kemudian qarqa'atul aq'ab, permainan dengan kaki kambing. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya itu. Permainan dengan kaki kambing. Ada sejenis permainan itu medianya kaki kambing. Kita nggak tahu lah. Kemudian isbal sarung. Kemudian membuka kancing baju kibak. Kibak itu adalah baju yang kancingnya di belakang. Kalau ke depan buka itu jubah namanya. Yang ke belakang tuh. Kemudian idmanu surbil khamri, selalu minum khamar. Kemudian yang masyhur ityanuz zukur, menggaul laki-laki. Wasatazidu 'alaiha, dan menambahkan, akan menambahkan 'alaiha, di atasnya 10 perkara perbuatan Nabi Lut oleh ini umat. Ada ciri khas umat ini, digenapin dia jadi 11. Apa itu? Musahaqah, an-nisa bin nisa, wanita dan wanita. Apa namanya? Nah itu lesbi. Itu ciri khas umat ini, melengkapi 10 yang sudah dilakukan oleh kaum Lut, tambah satu lagi. Yang 10 bisa saja umat ini melakukannya, tapi tempat kita mungkin enggak terlihat semuanya. Tapi ada yang ditambah satu khusus oleh umat baginda Rasul, yaitu wanita dengan wanita. Wa jaa'a adin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sihaqun nisa bainahunna zina, lesbian wanita sesama mereka termasuk zina. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah, mereka berada di waktu pagi. Yusbihun, asbaha yusbihu, mereka berada di waktu pagi dalam murka Allah. Wa yumsuna fi sukhtillah, dan mereka berada di sore hari dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kila, dikatakan, manhum ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Qala,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbihuna minar rijal bin nisa. Orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki dengan wanita. Orang-orang yang menyerupai dari kalangan laki-laki dengan wanita. Laki-laki yang senang berdandan dengan dandanan wanita. Laki-laki yang senang dengan perabot atribut-atribut wanita. Laki-laki yang senang dengan warna-warni wanita. Di antaranya perkara yang tidak disadari oleh umat adalah bercelak di siang hari. Laki-laki dianjurkan celak malam. Siang hari, pagi hari dibuang bekasnya hingga subuh baru bercelak. Pakai warna baju yang terang, merah jambu, pink. Kemudian pakai gelang. Jangankan gelang, jam tangan khilafiyah di kalangan ulama. Jangankan di zaman ulama mutaqaddim, di zaman Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Syekh Said Muhammad Al-Maliki, itu mereka di zaman mereka, guru-gurunya Syekh Nuruddin itu, mereka pakai jam rantai, gantung, taruh di kantong rantai. Lihat jam. Nggak mau pakai jam tangan karena tasabuh dengan wanita. Tapi pada hari ini, karena pergeseran zaman dan waktu, hilangnya zuhud, ya kita pakai jam tangan karena ada kepentingan jam tangan. Ada bahasa jam tangan laki-laki, ada bahasa jam tangan wanita. Berarti kita tidak tasabuh. Lalu tidak ada alasan bagi seseorang pakai gelang, kecuali untuk pengobatan, misalnya gelang magnet, itu lain babnya. Kemudian kalung, kalung. Lebih parah lagi, dah pakai anting dia. Gelang kaki masuk. Itu semua mutasyabbihun bin nisa. Kemudian mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal. Wanita-wanita, orang-orang yang menyerupai dari wanita dan laki-laki. Sebaliknya, wanita yang suka atribut laki-laki. Wanita batruk, pakai celana, pakai jaket, potong rambut pendek, pakai tato. Walaupun tato itu enggak boleh bagi laki-laki dan perempuan. Walladhi ya'til bahima, orang yang menggauli hewan ternak. Walladhi ya'til dzakara, dan seseorang yang mendatangi laki-laki, yakni liwat. 4 hal, pagi dikutuk, sore dikutuk. Itu bahasa sederhananya, itu pagi sore. Sebetulnya sepanjang waktu dia dapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu, sesungguhnya, idza raqiba zakaru ihtazza arsyur rahman khaufan min ghadabillahi ta'ala. Apabila menunggangi oleh laki-laki akan laki-laki. Ini dalam makna yang dipahami, bukan laki-laki naik kuda jantan. Itu bahasanya.
Laki-laki mengendarai hewan laki-laki, hewan jantan bukan. Rokiba dalam makna ata, maka akan bergoncang aras Rahman, akan bergoncang aras Rahman karena takut dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa takadus samawati an taqa'a 'alal ardi, dan hampir saja langit-langit artinya seluruh langit, bukan langit-langit yang di mulut, an taqa'a 'alal ardi, bahwa terjatuh roboh atas bumi. Hampir. Akhirnya fatumsikul malaikatu bi atrafiha, memegang oleh malaikat dengan ujung-ujungnya langit. Sekarang malaikat sedang capek ni. 5 minit mau roboh lagi, 5 menit mau roboh, 5 menit mau roboh. Wa taqra'u, dan malaikat membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga tenanglah murka Allah azza wa jalla. Wa jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, 7 jenis manusia, yal'anuhumullahu ta'ala, yang mengutuk akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Wa yaqulu, dan Allah berkata kepadanya, udkhulun nara ma'ad dakhilin, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Siapa 7 orang tersebut? Di antaranya adalah fa'il dan maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bih, bukan nahu. Maksudnya adalah liwat. Yang kedua, nakihul bahimah, yang menggauli hewan ternak. Bahasa ini pernah terjadi dulu ketika dikatakan seseorang yang menisbahkan dirinya kepada sufi tanpa ilmu pengetahuan yang lengkap dari syariat. Jadi dia berusaha untuk tidak menikah, tapi dia memiliki keledai betina. Setelah dicari tahu keadaan dia, ternyata dia menggauli keledai betinanya. Baru diberitahu oleh ulama, itu juga haram. Di sana pemahaman yang muncul, orang yang belajar tasawuf tanpa belajar fikih bisa lama-lama jadi zindik. Kata dia dah jadi zuhud, tidak punya keluarga. Tapi dia punya keluarga keledai. Dikira dia enggak dosa. Kemudian nakihul orang yang menggauli ibunya. Wa bintiha, orang yang menggauli putrinya. Kemudian nakihu yadih, orang yang menggauli tangannya. Illa ayatubu, kecuali kalau mereka taubat. Kalau mereka taubat, walaupun pelaku liwat, menggauli hewan, pernah berzina dengan ibunya, menikah dengan tangannya, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertaubat, orang itu mendapatkan kutukan, tidak dipandang oleh Allah, dan dipersilahkan masuk ke dalam neraka. Waruya anna qauman yuhsaruna yaumal qiyamah wa aydihim habala minaz zina. Diriwayatkan sesungguhnya satu kaum yuhsaruna, mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat, wa aydihim habala, padahal tangan-tangan mereka hamil.
Jangan dipikirkan pakai perbuatan kaum Lut adalah bermain dengan dadu. La'ibu binar, bermain dengan dadu. Dadu itu bisa saja objeknya ular tangga kah, atau ular sawah, mungkin pakai dadu. Termasuk juga yang bagi pakai dadu, pokoknya medianya dadu. Keluar titik 1 tampar 1 misalnya, keluar titik 6 kena tampar dia 6. Pokoknya apa aja hukumannya, medianya dadu. Pakai uang juga sama. Kemudian musabaqah, perlombaan burung merpati, lomba burung merpati. Kemudian muharasah bainal kilab, adu domba, adu anjing. Muharasah bainal kilab, adu anjing. Bagi kita ada adu anjing. Bisa saja adu anjing, bisa saja lomba anjing. Kemudian munataha bainal kibas, adu domba, itu baru adu domba. Jadi adu itu pun bahasa Arabnya beda. Kalau anjing muharasah, kalau yang diadu itu kambing munataha, kalau yang diadukan ayam itu munaqarah. Munaqarah biduyuk, nyabung ayam. Itu adu semuanya itu. Kemudian masuk kamar mandi tanpa sarung. Masuk kamar mandi tanpa sarung. Memang dia mandi di kamar mandi, dia kunci, tidak haram hukumnya kalau ada darurat. Tapi menjadi kebiasaan dia mandi di kamar mandi, kunci tanpa ada basahan. Kemudian naqsul kaili wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Wailul liman fa'alaha, celaka bagi orang yang melakukan hal-hal tersebut. Terakhir, wa fil asar, dalam sebuah asar, man la'iba bil hamamil qalaba lam yamut hatta yadhuqa alamal fakri. Orang yang bermain dengan merpati al-qallaba, qallaba itu merpati suruh pulang pergi, jantannya atau betinanya dia pegang, misalnya di lapangan depan situ, kemudian satunya lagi dibawa ke pasar raya, lepaskan situ. Sambil nunggu balik, cepat-cepat dia pakai motor sini. Siapa yang paling cepat merpatinya nyampai sini? Itu namanya qallabah. Merpati itu bolak-balik buat dia. Bawa dia pasar raya, balik lagi ke kendaraan yang terbang. Itu jenis lombanya. Qallabah, merpati bolak-balik. Jadi orang yang bermain dengan merpati seperti itu tidak akan mati sampai dia merasakan pedihnya kemiskinan. Kenapa nyiksa burung? Pertama, memisahkan merpati di pasangannya. Karena merpati itu kalau belum mati pasangannya dia akan cari terus. Udah mati baru dia nggak nyari lagi. Maka merpati itu bagian dari hewan yang setia. Maka bisa dibuat begitu dia. Kalau ayam tumbak begitu, dia cari yang lain di pasar raya. Mau dia kena. Akan dia terbang sini cari pasangannya. Tinggallah kamu sini, masih banyak ayam lain kata. Merpati tidak, dia akan tetap akan cari. Maka dia terbang sejauh itu. Jadi menderita merpati buat dia, maka Allah berikan dia kepedihan kemiskinan. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal liwa al-lutiyya, sesungguhnya pelaku liwat idza mata min ghairi taubatin, apabila dia meninggal tanpa taubat, fa innahu yumsahu fi qabri khinziran, sesungguhnya pelaku liwat akan dirubah wujudnya dalam kubur jadi babi. Cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.